Sebelum cerita ini dimulai, aku ingin kamu duduk sebentar dan bayangkan seseorang yang paling kamu sayangi. Karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi pengingat tentang betapa mudahnya kita melewatkan hati yang selalu mencintai kita dalam diam. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan share, supaya lebih banyak orang yang ingat bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kehadiran orang tua sebelum semuanya terlambat. Aku masih ingat, pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa dingin, tapi entah kenapa hatiku hangat. Mungkin karena aku tahu hari ini akan jadi hari yang membahagiakan. Namaku Samsuri, usia 68 tahun. Sudah 5 tahun aku hidup tanpa istriku, almarhumah Rukiah. Sejak kepergiannya, aku tinggal di rumah anak sulungku, Reno, bersama istrinya Maya dan 2 cucuku. Mereka adalah alasan kenapa aku masih tersenyum setiap pagi. Setiap hari, tugasku sederhana: menjemur pakaian, menyapu halaman, dan menyiapkan teh hangat sebelum Reno berangkat kerja. Aku senang melakukan itu, karena bagiku, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi satu-satunya kenangan yang tersisa dari keluargaku. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, aku mulai merasa aku tak lagi benar-benar dibutuhkan di rumah ini. Kalimat kecil seperti, "Gak usah repot, Pak," atau "biar kami aja yang urus," pelan-pelan membuatku merasa jauh. Padahal dulu, aku yang selalu memastikan semuanya berjalan. Suatu malam, Reno datang ke kamarku. Wajahnya cerah, matanya berbinar seperti anak kecil. "Pak," katanya, "kami rencana mau liburan ke Bali. Udah lama banget nggak jalan bareng keluarga besar." Aku tersenyum. "Wah, bagus itu. Sekalian refreshing," jawabku. Reno duduk di sebelahku. "Tapi total biayanya agak besar, Pak. Tiket, hotel, sewa mobil, sekitar 327 juta untuk semua." Aku diam sejenak. Jumlah itu besar, tapi tabunganku masih cukup. Dan ini mungkin kesempatan terakhirku liburan bersama mereka. "Kalau gitu, biar Bapak bantu dulu," kataku pelan. Reno tersenyum lega. "Serius, Pak, nanti aku ganti begitu proyek cair." Aku hanya mengangguk. Lalu malam itu juga, aku transfer seluruh uang yang kumiliki. Sebelum tidur, aku menulis di buku kecilku, "Bali bersama keluarga. Semoga ini perjalanan terakhir yang penuh bahagia." Aku tidak tahu, kalimat sederhana itu akan berubah menjadi luka yang sulit kulupakan. Hari keberangkatan tiba. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan koper kecil, mengenakan kemeja putih dan topi anyaman yang dulu dibelikan istriku. Aku duduk di kursi depan rumah, menunggu. Waktu berlalu perlahan. Pukul 7, 8, 9. Rumah terasa sepi. Tak ada suara anak-anak, tak ada koper lain di ruang tamu. Aku mulai gelisah. Kutelepon Reno, tapi tak diangkat. Lalu satu pesan masuk di WhatsApp. "Pak, maaf, tiketnya cuma 6. Kami udah berangkat duluan. Nanti kalau ada rejeki, Bapak nyusul ya." Aku menatap layar lama sekali, seolah tak percaya. Tanganku gemetar. Koper di depanku seperti menatap balik padaku.
diam tapi menyakitkan. Aku diam cukup lama di teras itu. Angin pagi yang biasanya terasa hangat, kini seperti menusuk kulitku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, kecewa. Yang ada hanya hening. Hening yang panjang yang membuat dada terasa sesak. Aku mencoba menguatkan diri. Mungkin memang belum waktunya aku ikut. Aku berbisik seolah menenangkan hati sendiri. Aku masuk ke kamar, menatap foto istriku di dinding. Ya, mungkin mereka hanya khawatir aku nggak kuat jalan jauh. Aku katakan lirih sambil menepuk dada. Tapi air mataku tak bisa lagi kutahan. Aku duduk di tepi ranjang menatap ponsel. Pesan itu masih di sana. Pendek tapi menusuk hati. Tiketnya cuma 6. Padahal aku bukan minta kamar sendiri. Aku hanya ingin duduk di kursi pesawat yang sama, melihat cucuku tertawa di tepi pantai, merasakan angin laut sambil mengenang istriku. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rumah terasa kosong, tapi tidak benar-benar sepi, karena suara-suara tawa mereka justru terdengar dari video yang dikirim Reno di grup keluarga. Di situ aku melihat mereka makan seafood, berfoto di pinggir kolam renang, tertawa sambil memanggil nama satu sama lain. Aku menatap layar lama sekali. Lalu tersenyum, tapi senyum itu pahit. Senangnya mereka, ucapku pelan sambil menatap teh yang sudah dingin. Aku tak ingin membuat mereka merasa bersalah, jadi setiap kali Reno menelpon, aku tetap bicara seperti biasa. Gimana Ren, Bali panas ya? Anak-anak seneng gak? Jangan lupa pulangnya bawain pasir pantai buat kakek. Reno tertawa. Iya pak, kakek santai aja di rumah ya. Suaranya terdengar bahagia. Dan aku berusaha ikut bahagia walau rasanya berat sekali. 3 hari kemudian mereka pulang. Mobil berhenti di depan rumah, suara anak-anak berlarian masuk. Aku berdiri di pintu, tersenyum lebar. Wah, cucu kakek udah pulang ya? Gimana pantainya? Cucu bungsuku memelukku erat. Seru banget kek, tapi panasnya luar biasa. Aku tertawa kecil, sementara Reno dan Maya sibuk menurunkan koper. Aku melihat mereka lelah, jadi aku tawarkan teh hangat. Namun Maya menolak halus. Gak usah repot pak, kita mau beresin dulu koper, nanti aja ya. Aku mengangguk, walau dalam hati sedikit perih. Lalu aku duduk di ruang tamu, melihat satu persatu mereka masuk kamar. Tak ada cerita. Tak ada foto yang mereka tunjukkan, hanya keheningan, seperti aku bukan bagian dari perjalanan itu. Malam harinya, Reno duduk di sampingku. Pak, katanya pelan, soal uang itu nanti aku ganti ya, cuma belum sekarang. Aku tersenyum, gak apa-apa Ren, uang bisa dicari lagi. Aku berhenti sebentar menatap matanya. Tapi kesempatan bersama keluarga gak bisa diulang. Reno terdiam. Ia menunduk seperti merasa bersalah.
tapi aku tak ingin menambah beban di pundaknya. "Udah, tidur aja, besok kerjakan." Ia hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke kamarnya. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu. Televisi menyala, tapi pikiranku entah kemana. Aku membuka buku catatanku, menulis pelan. Uang bisa kembali, tapi hati yang terluka kadang tidak. Seminggu setelah itu, tubuhku mulai sering lemas. Dokter bilang aku harus banyak istirahat, tapi entah kenapa aku justru ingin keluar rumah. Aku berjalan ke taman dekat masjid, tempat aku dan almarhumah istriku dulu sering duduk sore-sore. Aku duduk di bangku tua, melihat langit yang mulai oranye. Dalam hati aku berbicara, "Rukiah, anak kita tumbuh jadi orang sukses. Aku bangga." Tapi entah kenapa, hati ini terasa sepi sekali. Mataku mulai buram, entah karena air mata atau karena cahaya senja yang terlalu silau. Beberapa hari kemudian, Reno menemukan buku catatanku di kamar. Ia membacanya diam-diam. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat. "Andai liburan itu bisa diulang, aku ingin sekali lagi duduk di sebelah mereka." Reno menangis. Ia memeluk buku itu erat, lalu berlari ke kamar anak-anaknya. Malam itu, rumah penuh tangis, bukan karena kehilangan uang, tapi karena mereka baru sadar ada satu hati yang terlewat dijaga. 3 bulan setelah itu, aku dimakamkan di samping istriku. Di nisan kami, Reno menaruh tulisan kecil dari kayu. "Terima kasih, Pak, atas setiap pengorbanan yang tak pernah Bapak hitung." Dan sejak hari itu, setiap liburan tiba, Reno selalu menyisakan satu kursi kosong di mobil mereka. Kursi itu selalu dibiarkan kosong, bukan karena tak ada yang duduk, tapi karena mereka tahu di sanalah aku selalu ikut bersama mereka.